sini ada alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, lalu ada cervix, lalu ada myometrium, lalu ada endometrium, terus ada ovarium, ada fimrae, terus ada uterine tuba, terus ada fundus, terus ada uterus, lalu ada fallopian tube. Nah, selanjutnya ada alat reproduksi wanita bagian luar, yaitu yang pertama tuh ada mons pubis, lalu ada labia mayora, terus ada labia minora, lalu ada vestibulum, terus ada klitoris, terus ada hymen, terus ada uretra, terus ada vaginal, terus ada vestibule, lalu ada glass of clitoris sama prepuce of clitoris. Nah, selanjutnya ada sistem reproduksi pria, yaitu ada testis, terus ada epididymis, terus ada skrotum, terus ada uretra, lalu ada penis, terus ada vas deferens, terus ada tulang kemaluan, vesicula seminalis, kandung kemih, lalu kelenjar prositat. Nah, selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis ini adalah sel telur yang ada di dalam kandungan wanita. Ovarium wanita mengandung 6-7 juta sel telur. Nah, di sini ada oogonium. Oogonium ini membela mitosis menjadi oosit primer. Lalu oosit primer akan mengalami proses oogenesis atau pembentukan sel telur saat masuk ke masa pubertas, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi. Terus oosit primer kemudian membelah secara miosit 1 menjadi 2 sel anak bersifat hepatoid, yaitu oosit sekunder. Lalu ovum. Nah, selanjutnya ada spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini adalah proses produksi sperma yang belum matang pada pria. Nah, di sini ada spermatogonium. Spermatogonium melakukan mesosit membentuk spermatis primer. Lalu ada spermatofosit primer mengalami pembuahan meiosis 1 yang membentuk 2 spermatosit sekunder haploid yang setara. Lalu setiap spermatoid sekunder mengalami pembuahan meiosis 1 membentuk 2 spermatoid yang sama. Terus spermatoid ini diubah menjadi spermatoid melalui proses spermatogenesis. Lalu terakhir itu ada spermatozoa. Nah, spermatozoa sudah selesai akan menuju tempat penyimpanan sementara melalui testis. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa. Sperma akan keluar pada kondisi epididymis sudah tidak bisa terapung. Nah, selanjutnya ini ada gambar bentuk sel sperma yang terdiri ada ekor, ada bagian tengah, lalu ada bagian kepala. Yang di ekor tuh ada membran plasma, lalu bagian tengah tuh ada mitokondria atau bentuk spiral, terus ada bagian leher. Nah, terus bagian kepala itu ada nukleus dan akrosom. Nah, selanjutnya sini ada sitoplasma ovum. Nah, proses pembuahan di saluran telur di sini terdapat beberapa sperma yang masuk menuju ke inti sel. Tetapi untuk masuk ke inti sel, sperma harus melewati 3 lapisan, yaitu ada corona radiata, yang kedua zona pellucida, yang ketiga membran plasma. Dalam sperma terdapat 3 bagian. Ketika sperma berhasil masuk menuju ke dalam inti sel telur, maka yang akan masuk hanya bagian kepalanya saja. Nah, bagaimana sel sperma masuk ke dalam inti sel menembus
ketiga lapisan tadi. Jadi sperma akan mengeluarkan enzim yang tersimpan di okrosom, dan ketika sel sperma berhasil menembus sel telur, dia akan melepaskan senyawa kimia ke zona pelusida. Selanjutnya ada fertilisasi atau pembuahan. Jadi fertilisasi ini adalah proses gabungan antara sel telur yang direproduksi oleh ovarium wanita dan sel sperma yang direproduksi oleh testis pria. Fertilisasi terjadi saat sel sperma berhasil mencapai dan masuk ke dalam sel telur dan membentuk zigot. Spermatozoa bergerak cepat dari vagina ke dalam rahim masuk ke dalam tuba. Gerakan ini mungkin dipengaruhi juga oleh peranan kontraksi miometrium, dan dinding tuba juga terjadi saat senggama. Nah, proses pembuahan fertilisasi ini ada ovulasi, terus sel telur berpindah ke saluran tuba falopi. Setelah keluar dari hidung telur, sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Lalu meningkatnya hormon, keempat sel telur tidak dibuahi. Terus yang kelima proses fertilisasi, yang keenam implantasi atau perpindahan sel telur yang sudah dibuahi ke rahim. Terus yang ketujuh munculnya hormon kehamilan. Jadi seperti ini ada hari-harinya yang proses pembuahan pada rahim. Nah, selanjutnya ada fase menstruasi. Nah, fase menstruasi ini ada 4 fase. Yang pertama tuh fase menstruasi. Nah, di mana kondisi keluarnya darah dari organ reproduksi dari lepasnya dinding rahim yang semula dipersiapkan untuk kehamilan. Lalu fase yang kedua tuh fase folikuler yang berlangsung sejak awal hari menstruasi, hari memasuki fase ovulasi. Lalu yang ketiga ada fase ovulasi. Nah, dalam fase ini hormon estrogen sedang meningkat dan hormon luteinizing di sel telur yang telah matang. Lalu yang terakhir ada fase luteal, yaitu fase terakhir siklus menstruasi. Nah, selanjutnya di sini ada gambar siklus menstruasi. Jadi bisa dilihat tadi udah dijelaskan gimana ada fase-fase menstruasi. Nah, selanjutnya ada proses perkembangan bayi dalam kandungan dari minggu ke minggu. Yang pertama tuh ada 3 minggu. Sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantung yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Lalu proses yang keempat minggu, di mana tabung janin sudah ada dan dapat berdenyut hingga 65 kali dalam 1 menit. Lalu selanjutnya ada proses yang minggu kelima sampai minggu ke-6. Wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, serta rahang bawah dan tenggorokan sudah mulai membentuk. Lalu minggu ke-7, di mana janin mulai membentuk tangan dan kaki, dan rahim kiri telah berukuran 2 kali lipat. Lalu minggu ke-8 sampai minggu ke-10, di mana janin telah berhasil melalui masa kritis dari perkembangan organ dan struktur perkembangan tubuhnya telah berukuran hampir 3 cm panjangnya. Lalu proses di minggu ke-11 sampai 13, di mana otak bayi akan berkembang dengan pesat, ginjalnya mulai mengeluarkan urin dan jari-jarinya telah bisa mengepal. Alat kelamin bayi sudah mulai dibentuk. Panjang bayi di trimester pertama ini akan mencapai 8 cm. Lalu di minggu ke-14 sampai 18, di mana indera perasanya terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Bayi akan mengalami lonjakan pertumbuhan dan alat kelaminnya telah berbentuk dengan baik sehingga bisa terlihat saat pemeriksaan USG. Lalu selanjutnya proses minggu ke-19 sampai 22, bayi sudah bisa mendengar suara Anda. Bayi akan lebih banyak memproduksi kotoran atau mekonium. Bayi sangat aktif dan semakin terlihat seperti manusia kecil.
Lalu di minggu 23 sampai 29 di mana bayi sudah mulai menimbulkan alis dan rambut serta berat badan semakin bertambah karena sudah memiliki lemak. Bayi sudah bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta. Bayi telah bisa membuka dan menutup matanya, lalu mengisap jari-jarinya, lalu bisa juga cegukan. Lalu proses di minggu ke-30 sampai 35 di mana bayi sudah bisa berkedip, bulu mata dan kukunya tumbuh dan rambutnya lebih banyak. Terus tendangan bayi akan lebih kuat. Terus saraf pusat dan paru-parunya semakin matang. Lalu di minggu ke-36 sampai 41 di mana akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksinya, kemungkinan air ketuban akan pecah dan akan memasuki proses persalinan dan segera dibawa ke rumah sakit. Nah, selanjutnya di sini ada proses persalinan. Nah, di dalam gambar ini ada 4 gambar proses persalinan. Yang pertama tuh ada di gambar pertama ada bayi yang baru mau keluar, proses keluar dari rahim ibu. Lalu yang di gambar kedua tuh udah mulai keluar. Terus yang di gambar ketiga kepalanya sudah terlihat. Terus yang terakhir tuh selesai. Nah, selanjutnya ada gambar ibu menyusui. Nah, di sini ada gambar ibu menyusui itu ada hipotalamus, terus ada posterior, terus ada anterior pituitary, lalu ada oksitosin, myosin, terus ada prolaktin, terus ada reseptor enripels. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada gambar payudara. Nah, di sini ada dinding toraks, terus ada otot dada, terus ada lobus, terus ada puting susu, terus ada areola, terus ada saliran susu, lalu jaringan kulit, adiposa, yang terakhir ada kulit. Nah, selanjutnya yang terakhir ada posisi pelekatan saat menyusui. Nah, di sini ada 4 gambar. Nah, di sini ada pelekatan benar dan pelekatan salah. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi seperti ini ada pelekatan yang benar kayak gini bentukannya. Terus yang pelekatan salah tuh yang kayak gini. Oke, sekian, terima kasih.